Recording in progress. Engke pamabing ngobrol imah urungkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Budi Riswandi MPD selaku Kepala UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi, Bapak Deden Ramdan SO selaku narasumber, Bapak dan Ibu Sivitas Akademik di lingkungan Universitas Siliwangi, dan peserta yang telah berkenan hadir pada acara sosialisasi akses e-jurnal internasional pada pagi hari ini, Senin 15 September 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Acara sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan fasilitas akses e-jurnal yang telah dilanggan oleh UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi. Untuk memulai acara, izinkan saya, Lina Sofura Kotrunada, untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Budi Riswandi MPD selaku Kepala UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi. Tiga, pemaparan materi sosialisasi e-jurnal oleh narasumber Bapak Deden Ramdan SOS. Yang keempat, sesi diskusi dan tanya jawab. Kelima, foto bersama. Dan yang keenam, penutup. Agar acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara berikutnya yaitu sambutan. Kepada yang terhormat, Bapak Budi Riswandi selaku Kepala UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ada suara saya terdengar ya? Terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan yang ikut hadir di dalam Zoom pemanfaatan e-jurnal yang telah dilanggan oleh UPA Perpustakaan, Bapak Ibu Kepala Lembaga, Bapak Ibu jajaran Wakil Dekan, dan serta Bapak Ibu dosen yang pada hari ini juga ikut dalam Zoom ini. Alhamdulillah di tahun 2024 perpustakaan sudah mencoba melanggan lagi satu jurnal yaitu Scopus, Oxford yang semulanya kita hanya berlangganan 2. Kemudian dengan kepercayaan dari lembaga kita sudah diberikan amanah kemudian untuk berlanggan 3 jurnal dengan kemampuan anggaran yang sudah diberikan oleh lembaga. Nah, bahwa berlangganan 3 jurnal ini perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kita menghabiskan anggaran sekitar 500 juta kurang lebih. Oleh sebab itu, maka sayang apabila jurnal yang telah kita langgan tidak dimanfaatkan seapik mungkin oleh Bapak dan Ibu yang ada di lingkungan Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan pagi ini
ini tiap tahun kita melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu dosen dan tendik untuk menggunakan e-jurnal. Besok 2 hari dilaksanakan langsung bersama dengan mahasiswa baru di Universitas Siliwangi. Nah, di kesempatan pagi ini kita sudah di hadapan ini sudah ada Pak Ramdan dari iGroup. Beliau narasumber yang sekaligus nanti akan memaparkan terkait teknis pemanfaatan jurnal yang telah kita langgan. Mudah-mudahan 3 jurnal yang dilanggan ini bisa memberikan dampak positif bagi Bapak dan Ibu terkait referensi dan seterusnya. Eh, Tentu kita akan terus berupaya memperbaiki dan melengkapi bila mana ada juga masukan dari Bapak Ibu dosen untuk melanggan jurnal A, B, dan C. Hanya mohon maaf untuk sementara waktu memang karena kemampuan anggaran yang diterima oleh perpustakaan ini baru sampai pada 3 jurnal. Mudah-mudahan ke depannya ada solusi terbaik sehingga masukan dari Bapak dan Ibu bisa kami tindak lanjuti. Namun dari itu semua Bapak Ibu, Alhamdulillah dengan 3 jurnal yang kita miliki, mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan dan diakses sebanyak-banyaknya oleh Bapak Ibu dosen khususnya di Universitas Siliwangi sehingga kita membelanjakan 3 jurnal ini tidak sia-sia gitu. Ada apa penggunanya dimanfaatkan dan seterusnya. Itu barangkali sekedar pembuka awal. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa berjalan lancar dan Pak Ramdan mohon nanti juga bisa menyampaikan secara teknis hal-hal apa saja yang ditanyakan oleh Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Budi Riswandi atas sambutannya. Selanjutnya, untuk memandu jalannya acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi dan sesi diskusi, akan dipandu oleh saudari kita, Dewi Fitrianti sebagai moderator kita pada pagi hari ini. Dewi Fitrianti merupakan seorang pustakawan di UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi. Beliau lahir di Ciamis, 24 Desember 2000. Beliau merupakan lulusan Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pajajaran. Kepada Ibu Dewi, silakan untuk memandu jalannya acara. Baik, terima kasih Bu Lina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Sivitas Akademika yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat hadir secara virtual dalam acara sosialisasi e-jurnal internasional yang diselenggarakan oleh UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi. Yang mana kegiatan ini mampu untuk mendukung kegiatan penelitian, pembelajaran, maupun publikasi ilmiah di lingkungan Universitas Siliwangi. Adapun jurnal yang telah dilanggan oleh UPA Perpustakaan diantaranya adalah ada Emerald Insight, IEEE, dan juga jurnal Oxford. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Deden Ramdan Esos, selaku perwakilan dari iGroup Asia Pasifik. Halo Pak Deden. Halo, selamat pagi Selamat semuanya. Selamat pagi Bu Devi. Ya, mohon maaf kamera saya tidak bisa maksimal ya. Yang Ya, baik. muncul dari kepala saya itu. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabarnya? Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap memberikan materi pada hari ini Pak? Insya Allah sudah siap. Baik, Bapak Ibu langsung saja kepada Bapak Deden Ramdan, disilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Budi Rismawan, Kepala Perpustakaan Universitas Siliwangi, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen dari Universitas Siliwangi. Perkenalkan, saya Ramdan dari iGroup Asia Pasifik. Kami adalah agen dari sebenarnya banyak publisher yang kami wakilkan. Ada sekitar 30 sampai dengan 40 publisher internasional
yang kami wakilkan, seperti IEEE, Oxford, Emerald, Sage, Springer, dan lain sebagainya. Nah, saat ini seperti yang tadi diinfokan oleh Pak Bode bahwa saat ini Universitas Siliwangi sudah, alhamdulillah sudah melanggan IEEE, Oxford, dan Emerald Insight begitu. Nah, hari ini saya akan coba untuk mensosialisasikan bagaimana caranya akses yang diberikan, terusnya benefit apa saja yang bisa Bapak Ibu dapatkan karena untuk berlangganan 3 publisher ini. Saya izin share screen saya ya. Baik, Pak. Masih menunggu approval untuk itunya. Oke, sepertinya sudah bisa nih. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum ada, Pak. Iya. Oke, sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah ada, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, kita akan mulai dengan Emerald Publishing. Oke. Untuk Emerald Publishing ini adalah jurnal internasional. Kalau ya, ada yang ini. Kalau untuk Emerald Publishing yang sekarang dilanggan oleh Universitas Siliwangi, kalau kita lihat secara base kontennya, itu memang lebih ke accounting, manajemen, human resource, education, marketing, itu lebih banyak ke manajemen dan accounting-nya. Jadi memang Bapak Ibu yang dari fakultas yang terkait, ini biasanya lebih ke Emerald. Dan Emerald pun mungkin sudah punya sekitar 90 sampai dengan 100 customer di Indonesia, baik dari universitas swasta maupun universitas negeri. Dari misalnya daerah saya di Kalimantan itu tuh sudah ada beberapa universitas yang melanggan, maupun di Sulawesi ataupun kalau di Jawa Barat terusnya Pulau Jawa itu sangat-sangat banyak. Paling banyak memang di Pulau Jawa. Nah, apa itu Emerald? Yang pertama adalah lebih dari 500.000 artikel yang terbit ataupun yang publish di platformnya. Lebih dari 90% dari artikel-artikel tersebut ataupun jurnal-jurnal tersebut sudah terindeks Scopus. Jadi jangan khawatir kalau memang Bapak Ibu ingin mencari artikel ataupun ingin submit artikelnya ke Emerald, itu sudah hampir semuanya sudah terindeks Scopus. Tapi memang lebih ke manajemennya begitu. Selanjutnya, citation grow annually. Jadi banyak sekali yang mensitasi. Itu 5,1 di site score-nya di 2023. Ini kita lewatkan saja. Nah, selain itu, Emerald juga mendukung SDG. Jadi ada beberapa jurnal, ada banyak jurnal malahan yang mendukung SDG, misalnya Old and New Challenges for Welfare Regime, atau Ethical Consumption from a Cross-Cultural Perspective, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini adalah subjek-subjek yang ada di Emerald. Yang pertama itu accounting, business, and economic. Yang pertama accounting, yang kedua business, ada education, ada engineering, ada health and social care, ada human resource, ada information and knowledge management. Jadi totalnya adalah ada 13 subjek jurnal yang ada di Emerald. Jadi memang dipisah-pisah, misalnya ada untuk business and management, untuk accounting, untuk education, untuk marketing. Nah, misalnya yang manajemen ini salah satunya saja, itu ada 213 jurnal untuk yang kumpulan dari subjek manajemen.
Nah, saat ini yang dilanggan oleh Universitas Siliwangi itu ada 6. Dan memang menurut saya ini sangat esensial untuk yang manajemen. Khususnya yang memang lebih ke, saya bisa katakan ke IPS-nya lah. Itu ada Accounting, Finance and Economics, ada Education, ada Engineering, ada Property and Built Environment, ada Health and Social Care, dan ada Public Policy and Environment Management. Mohon sebentar. Nah, ini ada 6 subjek yang ada yang sekarang ini dilanggan oleh Universitas Siliwangi. Nah, ini detailnya. Yang pertama misalnya Accounting, Finance, Economic. Itu ada 41 jurnal. Title jurnal dengan lebih dari 5.700.000 kali download selama 2024. Selanjutnya misalnya ada Engineering. Itu ada 27 titles dengan lebih dari 1,7 juta download di tahun 2024. Jadi memang sangat-sangat banyak yang menggunakan publisher ini. Begitu. Oke, selanjutnya untuk back file, jadi memang saat ini yang dilanggan oleh Universitas Siliwangi sebenarnya adalah yang terbit pada tahun langgan. Maksudnya Universitas Siliwangi kan melanggan dari Januari 2025 misalnya dari sampai dengan Desember 2025. Jadi 1 tahun. Tetapi untuk jurnal-jurnal yang back file-nya bagaimana Pak? Apakah kita bisa akses? Itu bisa. Itu dari tahun 1994 sampai dengan yang terbaru. Jadi sangat-sangat panjang. Alhamdulillah memang Universitas Siliwangi itu melanggannya itu agak sedikit sudah lama nih Emerald sebenarnya. Jadi kalau melanggan yang baru-baru, misalnya yang 2 atau setahun kebelakangan ini, itu akses back file-nya dari tahun 2022, jadi hanya 5 tahun. Tetapi Universitas Siliwangi mendapatkan benefit back file-nya itu dari tahun 94 sampai dengan sekarang. Begitu. Nah, ini sekedar ini saja. Jadi sebenarnya di Emerald itu ada beberapa, misalnya Premier. Premier itu adalah semua jurnal yang ada di Emerald. Ada manajemen portofolio, ada manajemen core, ada industry and public sector, sama subject collection. Jadi memang yang dipilih oleh Universitas Siliwangi adalah yang subject collection. Jadi bisa pilih dari 13 subjek itu ada 6 yang dipilih seperti yang saya infokan sebelumnya. Ini saya coba jelaskan untuk aksesnya. Pertama, dan untuk akses dan benefit. Yang pertama adalah personalization features. Jadi Bapak Ibu misalnya sedang mencari artikel, terusnya sedang ingin mencari artikel yang memang dibutuhkan untuk jurnal Bapak Ibu sendiri. Itu bisa dipersonalisasi. Nanti kita akan bagaimana caranya akan saya infokan. Selanjutnya ada remote sama multi-user access on any device. Jadi, Bapak Ibu bisa akses ini di dalam kampus plus di luar kampus. Jadi, tidak hanya terbatas di dalam kampus saja. Terusnya, semua artikel yang ada yang sekarang ini dilanggan oleh Universitas Siliwangi bisa di-download. Tidak ada batasan, tidak ada concurrent access atau concurrent user. Misalnya satu artikel bisa di-download oleh semua mahasiswa dan dosen dari Universitas Siliwangi. Jadi tidak masalah. Asalkan bukan yang robot ya. Jadi download robot tuh misalnya dari isu 1, 2, 3, 4 langsung di-download per satu-satu, itu memang tidak boleh. Tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Cara bacanya bagaimana? Cara baca aksesnya? Yang pertama lewat HTML atau langsung lewat platformnya, atau bisa di-download menggunakan PDF ataupun EPUB format. Gitu. Terusnya juga kami akan berikan KBARD dan MARC record available. MARC record artinya
kita bisa berikan usage per bulannya kepada perpustakaan Unsil untuk melihat apakah digunakan dengan baik untuk semua sivitas Unsil begitu. Oke, kita supaya ini. Nah, untuk ini beberapa informasi mengenai Emerald. Misalnya saya ingin lebih tahu mengenai Emerald-nya, nanti kita akan ke Emerald Group Publishing. Atau kita mau cari jurnalnya, nanti kita akan lebih ke sini. Browse Journal on Emerald Insight. Itu ada emerald.com. Terusnya ada support juga, ada connect with us. Tapi memang kalau ada masalah akses, ada masalah apapun mengenai Emerald, Bapak Ibu bisa menghubungi saya dan saya akan teruskan langsung ke Emerald Publishing-nya, begitu. Baik, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara akses platformnya. Nah, seperti yang mungkin kalau mungkin dari pihak perpustakaan yang tahu ya, saat ini Emerald Insight itu sudah mengakuisisi yang namanya satu publisher namanya ICE, International Civic Engineering. Tetapi, nah, oleh karena itu platformnya itu ada perubahan, Bapak Ibu, seperti di tampilan saya seperti ini. Sebelumnya bukan seperti ini, sedikit lebih sederhana. Sekarang lebih detail, jadi kalau kita mau cari itu lebih mudah sebenarnya. Di sini ada jurnal, ada e-books, ada case studies juga, ada collections, dan open access jurnal, dan citizen manager. Perbedaannya tampilan saya dengan tampilan Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu sudah punya akses untuk Emerald Unsil, di sini ada namanya Universitas Siliwangi, di sebelah kanan di sini. Harusnya sudah ada. Nah, kalau memang itu sudah ada, nah cara aksesnya bagaimana? Yang pertama adalah kalau memang itu sudah tersambung, itu harus menggunakan WiFi kampus. Kalau memang di dalam kampus. Jadi, base WiFi kampus yang ada di Universitas Siliwangi, kami sudah daftarkan ke Emerald. Dan itu berarti Bapak Ibu bisa mengakses Emerald dimanapun. Jadi tidak perlu ada di perpustakaan, bisa dimanapun. Tetapi asal menggunakan WiFi kampus, itu sudah bisa. Kalau memang Bapak Ibu tidak bisa ataupun ada IP address, karena ini berdasarkan IP address, kalau ada IP address yang belum terdaftar, bisa infokan ke kami, insya Allah 1-3 hari IP address itu sudah bisa terdaftar. Jadi setiap pelosok dari Universitas Siliwangi itu, apalagi sekarang Unsil itu kalau tidak salah ada kampus yang 2 yang memang terpisah, pasti WiFi-nya juga terpisah, kita juga bisa daftarkan. Gitu. Jadi bisa. Nah, bagaimana yang kalau misalnya saya ingin akses Emerald Insight ini di luar kampus, itu juga bisa. Bapak Ibu caranya adalah ini harus diperhatikan baik-baik. Yang pertama, kalau memang kita ingin akses di luar kampus, pertama Bapak Ibu datang dulu di dalam kampus, menggunakan WiFi kampus, lalu klik yang register yang di sini. Register, klik yang register. Nah, ini Bapak Ibu tinggal isi email address-nya, mau yang mana yang di registernya, bisa gmail.com, bisa email kampus juga bisa, ataupun bisa yahoo.com dan sebagainya. Passwordnya ini ada 12 karakter, misalnya saya buat seperti ini. Nah, ini minimal 12 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, terusnya special letter itu misalnya @ ataupun $, ataupun N, terusnya yang terakhir itu ada numbernya, ada nomor. Gitu misalnya @lumba-lumba 1234 gitu. Itu bisa juga. Yang pokoknya harus sama seperti ini. First name-nya, last name. Terusnya kalau Bapak Ibu klik yang ini, yang yes, I am happy for you to send marketing communication. Nanti apabila ada training sosialisasi langsung dari Emerald-nya, karena ini kan kita sosialisasi dengan iGroup. Nah, Emerald itu suka sering
ada sosialisasi ataupun authorship training. Nah, itu kalau Bapak Ibu mengklik ini, nanti akan ada informasi mengenai training tersebut. Yang kedua, klik yang ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sudah terregister di Emerald Insight. Jadi tidak makan waktu, tidak sampai 5 menit untuk register. Sangat-sangat mudah. Begitu. Nah, kalau sudah register, coba di sign in yang di sini. Aduh, sudah sampai mana sekarang? Ya. Apanya yang beres? Nah, coba sudah sign in di sini, email address-nya tadi yang didaftarkan apa, passwordnya apa, klik yang Emerald Robot, itu di dalam kampus masih. Kita sign in masih di dalam kampus. Nah, setelah sign in ini, Bapak Ibu bisa akses Emerald di luar kampus, mau di rumah, mau di mana, itu bisa akses selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Kalau misalnya sudah 3 bulan lebih, ataupun memang belum 3 bulan, misalnya Bapak Ibu di kampus, tinggal sign in lagi dengan akun yang sudah diregister tadi. Tinggal sign in lagi, itu otomatis akan terlock lagi selama 3 bulan berikutnya. Jadi seperti itu terus. Oke, nah ini register dan sign in. Pertanyaannya, Pak, saya sudah punya akun Emerald. Bagaimana misalnya saya ingin pakai akun itu saja, jadi tidak perlu ganti ini lagi. Tinggal yang klik yang reset password yang di sini. Klik yang reset password, emailnya apa, nanti di submit, nanti akan ada email notifikasi ke email yang tadi kita tulis di sini. Itu tinggal activate, itu sudah bisa akses juga. Begitu. Jadi itu aksesnya. Yang pertama di dalam kampus, tinggal pakai IP address kampus. Yang kedua, kalau di luar kampus, bisa register dulu atau sign in, memakai WiFi kampus, lalu baru bisa ke akses ke di luar kampus. Begitu. Oke, itu caranya kita akses dulu. Yang kedua, bagaimana caranya kita mencari artikel yang kita butuhkan. Nah, itu yang paling mudah menurut saya kalau mau cari artikel, tinggal cari di sini. Misalnya kita cari business administration seperti ini. Nah, ini semuanya jurnal artikelnya ini dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, jadi tidak ada yang bahasa Indonesia, Jerman, Italia ataupun lain sebagainya. Hanya dalam bahasa Inggris. Di sini kita cari business administration. Di sini kita bisa pilih mau jurnal atau e-books. Tetapi saya selalu perlihatkan yang all content saja. Terserah mau jurnal atau e-books, karena misalnya nih Bapak Unsil kan melanggan ada 6 jurnal, ada 6 subjek jurnal. Tetapi Emerald pun memiliki artikel-artikel jurnal-jurnal yang open access. Artinya adalah walaupun kita tidak berlangganan, itu kita masih bisa akses. Sama dengan e-books. Makanya saya selalu pilih yang all content. Jadi kita bisa pilih nanti mungkin ada di e-books yang artikel yang kita cari, chapter yang kita cari. Kita tinggal klik, nanti kita bisa akses juga. Kalau sudah misalnya business administration yang kita cari, klik yang ini. Nah, tampilan pencariannya seperti ini. Tadi kata kuncinya business administration itu ada 179 ribuan artikel yang dengan kata kunci business administration. Nah, sebelum saya ini di bawah, paling bawah ini itu ada di sini. Nah, di paling bawah ini ada yang ini availability. Ada yang available, ada yang open access, ada yang free. Nanti kita klik yang adalah yang ini sama yang ini. Available, open access, sama yang free. Yang available for purchase artinya adalah kita tidak bisa akses kecuali sudah melanggan. Ini kebetulan saya tidak punya akses dari mana saja, tetapi ya, makanya no result karena saya tidak ada aksesnya. Saya coba buka lagi. Bawahnya.
Oke. Nah, oke, business administration. Terusnya misalnya saya ingin, ini kan kita cari satu kata kunci. Kalau misalnya saya butuh business administration, tapi di dalamnya ada kata kunci yang lain, kita bisa klik yang add term. Misalnya di sini adanya kita manajemen, misalnya yang kita cari manajemen. Jadi nanti platform akan mencari dua kata kunci, business administration sama manajemen. Kita update dulu, agak sedikit berkurang. Nah, kalau kita mencari artikel, sebaik-baik filter itu akan makin sedikit hasilnya. Karena sesuai dengan keinginan kita. Kalau perlu di add term lagi, ataupun nanti kita bisa cari di sini. Misalnya saya hanya cari jurnal artikel. Kita klik di sini. Selanjutnya saya juga cari misalnya untuk jurnalnya. Kalau memang ada spesifik jurnal yang kita cari, itu bisa juga cari di sini. Atau yang tipenya. Ada non-artikel, ada book review, editorial, discussion, research article, obituary, literatur review, atau viewpoint. Misalnya saya cari yang research article. Selanjutnya saya cari yang subjeknya misalnya. Oh, saya cari untuk yang memang di economics atau di accounting and finance. Begitu. Kita bisa lebih filter lagi. Selanjutnya, oh saya cari artikel yang memang yang paling terbaru misalnya. Jadi dari tahun 2005 Januari sampai dengan yang latest sampai sekarang September. Seperti ini. Nggak ada ya. Saya terlalu ini. Coba saya ini lagi. Misalnya coba kali ini sudah berapa nih? Tinggal 4 ternyata memang tinggal ini. Nah, ini hasil yang memang menurut kita, oh ini paling apa namanya? Paling sesuai. Kita coba banyakin sedikit lagi. Ini 24 agak lebih ini ya. Nah, ini adalah hasil-hasilnya yang tadi kita filter. Nah, semakin sedikit ini, kita juga akan semakin sedikit waktu untuk mencari artikel yang terbaik untuk kita. Itu saja. Selanjutnya kita ingin yang paling terbaru dulu. Kita sort by-nya by newest first. Nah, ini yang paling terbaru nih menurut keinginan kita yang ada di sini. Yang paling terbaru adalah Climate Change Sentiment, ESG Practices, and Firm Value International Insight. Ini adalah judul artikelnya. Terusnya yang di bawah ini, Tanvir, ada Eli, ada Muhammad Asif Khan, ini adalah autornya. Jurnalnya, nama jurnalnya itu adalah China Finance Review International. Ini alamat DOI-nya, dan ini di sini ada abstraknya. Kalau Bapak Ibu mau lihat abstraknya dulu, apakah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa view artikel. Kita bisa baca lewat platformnya. Nah, baca lewat platformnya. Keunggulan, benefit kalau kita baca lewat platform adalah kita bisa view-nya, kalau misalnya kita ingin cari figures and tables kalau ada. Atau kita ingin di split screen supaya lebih mudah membacanya. Atau kita mau share artikel ini ke teman-teman kita, ke kolega-kolega kita, itu juga bisa. Pertanyaannya adalah kalau koleganya tidak punya akses ke jurnal yang kita di sini, yang China Finance, dia hanya bisa lihat abstraknya saja. Kalau Bapak Ibu kan memang kalau memang berlangganan, ini bisa lihat semuanya. Dan ini tools-nya, kalau memang mau, apa namanya, kalau untuk author itu ingin get permission untuk bersitasi. Selanjutnya di sini adalah citasinya. Ini ada, sorry harus di ini ya, view citation. Nah, ini bisa lewat RAE, bibliotex, begitu. Jadi bisa macam-macam. Terusnya benefit selanjutnya adalah kita tidak harus baca seperti ini. Kita bisa klik saja yang ini, nanti akan langsung. Ini kemudahannya kalau kita baca lewat platformnya.
Atau Bapak Ibu mungkin nanti saja saya ingin baca nanti. Itu bisa kita download. Ingat tidak ada eh, downloadnya itu unlimited. Bisa berapa saja, bisa kapan saja. Ini bisa kita download kalau memang diperbolehkan, kalau kita memang melanggan. Seperti itu. Baik. Nah, ini untuk yang Emerald. Informasi lainnya, kalau dari platform Emerald itu ada matriksnya. Kalau kita lihat di sini, ada view matrix. Sorry. Kalau di sini kita ada view matrixnya, total view-nya ada 414, 297 page view, dan 117 PDF download. Kita. Begitu. Tuh. Right. Nah, ini yang Emerald. Oke. Sekarang kita beralih ke yang publisher yang kedua yang saat ini dilanggan. Semoga saya sudah mencoba. Oh iya, satu lagi ya. Misalnya Bapak Ibu tertarik untuk submit jurnal di Emerald. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah Bapak Ibu mencari jurnalnya dulu. Nah, di sini Bapak Ibu mencari jurnalnya dulu, entah itu yang open access atau yang subscription. Caranya adalah klik yang di sini. Saya langsung ke sini dulu ya. Dari Emerald Insight, terusnya jurnal. Nah, jurnal di sini, kalau Bapak Ibu lihat publish with us, ini akan ada informasi mengenai apa yang harus kita lakukan supaya bisa publish di Emerald Insight. Di sini yang penting nih ada important note for authors, phishing scams, karena memang ada beberapa kejadian publisher itu ada phishing scamnya, ada scamnya. Jadi memang misalnya Emerald Publishing itu ada scammer yang membuat platform hampir mirip seperti Emerald, tetapi ternyata bukan dari Emerald Publishing. Makanya untuk kalau kita mau akses Emerald, harus kita lihat dulu di sininya kalau memang sudah berlangganan ya. Alamat email, alamat platformnya emerald.com ini adalah alamatnya. Tidak ada lagi yang macam-macam. Emerald.com. Jadi kita yakin bahwa itu adalah dari Emerald Publishing. Nah, misalnya saya ingin untuk aksesnya adalah untuk jurnal. Kita klik ini. Nah, untuk jurnal misalnya di sini akan diinformasikan get ready to publish, find journal, peer review process, sama find calls for papers. Jadi ada informasi-informasi seperti itu. Selanjutnya juga di setiap jurnal, misalnya kita cari business management. Di setiap jurnalnya, misalnya Journal of Family Business Management. Ini juga kita bisa lihat yang di sini, submit to this journal. Mungkin kita bisa baca-baca dulu di sini about this journal, apakah memang cocok sesuai dengan jurnal atau artikel yang ingin kita submit. Terusnya ada author guidelines, ada editorial teams, ada indexing and metrics. Misalnya yang ini sudah ada 6,7 Scopusnya, indeks Scopusnya. Selanjutnya di Clarified itu 3,4 seperti itu. Terusnya di sini ada reviewers-nya, ada call for papers and news. Nah, kalau Bapak Ibu punya akses luar kampusnya, itu kan sudah ada personal login, maksud saya. Nanti setiap yang Bapak Ibu klik, itu sudah ada historinya masing-masing. Itu benefitnya kalau kita punya personal sign in, personal access. Gitu. Nah, ini kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk misalnya jadi penulis di Emerald Insight, itu bisa juga. Saat ini per tahunnya, kalau tidak salah tahun 2024 itu ada sekitar 40
40 atau 50 authors dari Indonesia yang berhasil terbit di Emerald Publishing. Jadi memang lumayan banyak. Begitu. Oke. Baik, ini mungkin informasi terkait Emerald Insight. Sekarang kita ke saya coba buka dulu ke IEEE Explore ya. Kita tutup yang tadi yang ini. Nah, sekarang IEEE Explore. Mohon maaf, bentar. Baik, untuk IEEE Explore agendanya hampir sama seperti tadi. Mengenai apa itu IEEE Explore, ada live demo, sama personal account. Nah, IEEE itu panjangannya apa? Itu Institute of Electrical and Electronics Engineering. Nah, kalau kita lihat dari judulnya, kalau kita lihat sekilas dari judulnya, oh ini pasti lebih ke elektrik sama electronics engineering. Mungkin sedikit lebih luas, itu ada di computing sama engineering, terusnya ada AI, mungkin ada robotik. Oh ini hanya untuk yang ya fakultas engineering misalnya. Sebenarnya itu kurang tepat. Karena IEEE ini itu lahir ataupun di apa namanya di pertama kali ada itu tahun 1883 kalau nggak salah. Di sini 1883 itu memang karena pencetusnya itu salah satunya Alexander Graham Bell yang menemu lampu kalau nggak salah ya. Selanjutnya juga ada satu lagi, itu memang awalnya itu lebih ke elektrik sama elektronik. Tapi seiring dengan waktu, seiring dengan zaman, itu lebih semuanya hampir ada, multidisiplin. Jadi IEEE itu adalah publisher yang mencakup semua disiplin ilmu. Walaupun memang untuk kalau yang electrical dan electronics itu ada tentang apa namanya teorinya. Kalau yang selain itu misalnya untuk bisnis, administration dan lain sebagainya, itu adalah untuk terapannya, ilmu terapannya. Seperti itu. Mohon maaf sebentar. Nah, baik kita ke sini. Nah, untuk IEEE Core Activities. Untuk IEEE Core Activities yang pertama, yang first and foremost ya, itu adalah members and technical societies. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk IEEE members, itu sudah ada lebih dari, ini agak sedikit tua ya datanya, itu sudah ada lebih dari 600.000 IEEE members di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu kegiatan dari IEEE members ini adalah membuat conference. Itu ada lebih dari 1.900 conference yang terjadi tiap tahun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada Bapak Ibu nanti bisa cek di Indonesia chapter, itu adalah conference-conference yang terjadi ataupun yang diadakan di Indonesia oleh institut-institut universitas, pendidikan, ataupun yang profesional. Seperti itu. Jadi core bisnisnya yang pertama adalah members and technical societies. Selain itu produknya apa? Yang pertama adalah standar. Jadi IEEE itu memiliki standar yang memang diakui oleh dunia. Salah satunya teknologi 5G. Itu kebanyakan standarnya adalah dari IEEE. Yang kedua adalah jurnal. Nah, setiap publisher pasti memiliki jurnal. Di IEEE tadi misalnya Emerald itu ada sekitar 300-an jurnal. Di IEEE itu kurang lebih ada 200-an jurnal. Hanya 200-an jurnal dengan multidisiplin. Tetapi untuk misalnya indeks Scopus, indeks Web of Science, itu hampir semuanya ada di nomor 1. Begitu. Selanjutnya di sini ada conference. Dan seperti yang saya infokan tadi,
ada sekitar 1.900 conference yang diadakan di seluruh dunia setiap tahunnya. Yang terakhir itu adalah educational activities. Misalnya ini hampir sama dengan yang tadi, yang conference tadi, ataupun misalnya IEEE ada proyek misalnya di mana itu IEEE membantu proyek tersebut. Seperti itu. Nah, ini beberapa subjek ataupun beberapa fokus dari IEEE. Dari aerospace, terusnya ada sirkuit, ada electronics, ada information technology, ada optics, ada smart cities, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini juga, oh iya, ini mah lebih ke teknologi lah. Kalau yang bisnis manajemen itu tidak ada. Sedikit kurang tepat. Karena memang kalau dari IEEE, dari publisher pernah bilang ke saya, semua yang berhubungan dengan listrik itu ada di IEEE. Termasuk misalnya ekonomi. Itu pasti ada kelistrikannya. Maksud saya, ada pembahasan tentang kelistrikannya. Ada pembahasan tentang teknologinya di ekonomi. Itu pasti ada nyambungnya di IEEE. Nanti kita lihat. Seperti itu. Nah, di IEEE itu ada berapa saja? Saat ini ada lebih dari 6,8 juta artikel. Entah itu chapter, e-books, ataupun artikel jurnal, ataupun artikel standar yang ada di IEEE Explore. Lebih dari 5.000 standar di IEEE. Titles-nya, e-books titles-nya ada lebih dari 3.600. Sedikit beda dengan yang lainnya. Kalau tadi Emerald misalnya, dia memiliki publish buku sendiri dari Emerald Publishing. Kalau yang IEEE, itu IEEE bekerja sama dengan publisher-publisher. Misalnya dari Wiley, dari MIT, dari SAE, dari Princeton, dan lain sebagainya. Ada lebih dari 200 jurnal, dan lebih dari 1.900 conference. E-learning courses-nya ada 400, dan lebih dari 1,7 juta contributing authors ataupun penulis. Ini kita untuk ini waktu IEEE Quality Makes an Impact. Jadi misalnya setiap artikel yang ada di IEEE itu saya bisa katakan mungkin 80% itu top 10, top 15, top 5 gitu. Semuanya benar-benar dijamin untuk popularitasnya gitu. Nah, ini conference-nya misalnya setiap tahun tuh pasti naik. Conference-nya pun sudah terindeks Scopus. Jadi jangan ini untuk IEEE konten conference-nya pun itu sudah terindeks Scopus. Nah, ini untuk e-books-nya. E-books-nya itu kerjasama dengan SAI, ada Now, ada Wiley, ada Morgan Claypool, ada River Publishing, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa societies yang ada di IEEE. Ada untuk blockchain, ada digital census, ada IEEE Brain, ada IEEE Cyber Security, ada yang IEEE 5G, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana cara aksesnya seperti yang tadi di Emerald. Ini langsung saja saya buka di sini. Nah, kalau tadi yang Emerald itu emerald.com ya. Saya coba ini aja. Nah, ini saya tulis di kolom chat ya. Oke. Nah, sekarang untuk IEEE Explore. Nah, untuk IEEE Explore, aksesnya yang ini. Nah, yang ini. Tampilannya seperti ini. Sama seperti tadi, kalau Bapak Ibu ada di dalam kampus, kami sudah daftarkan IP address-nya yang IEEE Explore itu ke publisher-nya untuk Unsil. Di sebelah kanan sini ada informasi Welcome Universitas Siliwangi, kalau nggak salah namanya begitu ya. Ya agak-agak lupa. Nah, sorry, di sini ya, di tengah ya. Institutional sign-in ini berubah jadi Universitas Siliwangi di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ada di dalam kampus, ini bisa kita lihat, 6,9 saat ini, bukan 6,8 juta lagi ya, 6,9 juta.
Nah, ini browse, ada books, ada conference, ada kursus, ada jurnal, ada standar. Di my setting, ini kalau kita di dalam kampus ya, kita bisa lihat alerts, ada research project, ada my favorite. Yang paling bawah, what can I access? Kalau Bapak Ibu klik yang di sini, itu ada informasi mengenai ASPP, yang periodical package. Itu yang saat ini dilanggan oleh Universitas Siliwangi. Yang saat ini dilanggan oleh Universitas Siliwangi adalah jurnalnya. Kurang lebih ada sekitar 200 jurnal yang saat ini dilanggan oleh Universitas Siliwangi untuk yang IEEE Explore. Gitu. Oke. Nah, ini untuk akses di luar kampus sama seperti tadi kalau kita di dalam kampus bisa akses di luar kampus. Bagaimana dengan untuk bagaimana dengan akses di luar kampusnya? Sama seperti tadi, klik yang create account yang di sini. Kalau tadi kan register. Nah, di sini create an account. Sama seperti tadi, kita aksesnya dulu untuk registernya, untuk create account-nya ada di dalam kampus. Ini tinggal isi aja given name, middle name, lesser name, email address, dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, ini tinggal yang I have read and accept IEEE privacy policy, klik. Kalau kita klik yang ini bisa boleh, bisa enggak. Kalau klik yang ini, nanti kalau ada sosialisasi mengenai authorship training dan lain sebagainya dari IEEE, Bapak Ibu akan ada informasi mengenai kegiatan tersebut. Kalau sudah, bedanya sedikit di sini kalau tidak salah ada notifikasi ke email Bapak Ibu. Notifikasi kalau di sini, karena kalau di sini kalau kita lihat itu nanti akan ada notifikasinya ke email Bapak Ibu. Nanti setelah itu tinggal klik gitu. Tetapi setahu saya yang terbaru itu tidak perlu. Jadi tergantung Google-nya atau apa, saya agak ini. Tapi memang pasti ada notifikasinya. Setelah itu baru bisa personal sign in untuk akses di luar kampus. Begitu. Oke. Selama 3 bulan juga. Sama seperti yang tadi, selama 3 bulan juga. Baik. Sekarang bagaimana caranya kita akses jurnal yang kita langgan? Pertama, saya ingin cek dulu di sini. Ada 6,9 juta artikel di IEEE. Mulai terbit sebenarnya dari tahun 1884. Setahu saya itu yang paling tua. Kalau untuk conference-nya, itu yang pertama kali terbit itu tahun 1930-an, 36 kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling banyak itu memang yang conference. Itu 4,9 juta. Karena memang skornya untuk IEEE Explore adalah dari conference. Sedangkan jurnalnya adalah 1,5 juta. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua jurnal ini bisa diakses? Nah, saat ini seperti yang tadi Emerald yang saya infokan tadi sebelumnya, yang Emerald, sebenarnya yang dilanggan oleh Unsil adalah jurnal yang terbit pada tahun langgan. Misalnya untuk IEEE ini dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 itu adalah sebenarnya jurnal yang dilanggan oleh Unsil. Tetapi kami berikan backfile dari tahun 2017. Begitu. Jadi memang tidak dari tahun pertama, tapi dari tahun 2017. Tapi memang kan biasanya kita hanya mencari artikel terbaru ya. Paling tua mungkin 2 sampai dengan 5 tahun. Jadi tidak mungkin, kecuali kalau kita memang ingin lihat archive-nya. Nah, untuk magazines ini termasuk jurnal juga. Terusnya early access artikel ini juga termasuk yang jurnal juga. Jadi kurang lebih ada 1,9-an untuk artikel jurnal. Baik. Sekarang gimana caranya kita mencari artikelnya? Sama seperti tadi, kita klik yang ini saja. Misalnya kita cari, tadi saya penasaran ada business management nggak sih di IEEE manajemen seperti ini. Kita kasih kata kunci business management untuk IEEE. Ternyata ada 108.000 artikel yang ada keywordnya business management. Atau misalnya kita lihat
yang benar-benar tidak ada. Fashion misalnya. Fashion design tuh. Di sini juga ada fashion design ternyata. Ini kan sama sekali kalau kita lihat secara sekilas, oh nggak ada hubungannya sama engineering misalnya. Ternyata ada gitu. Tapi memang yang terkait dengan engineeringnya ataupun yang terkait dengan teknologinya. A study on fractal patterns for the textile design of the fashion design. Terusnya clothing design optimization driven by big data. Ini kan terapan misalnya desain fashion, tetapi bagaimana terapannya ke big data. Seperti itu. Jadi memang tentang engineering, computing, teknologi, dan lain sebagainya. Itu sudah fakultas yang ada yang di Unsil, insya Allah sudah tercover. Gitu. Baik. Kita balik lagi ke sini, kita coba cari misalnya saya coba ini yang tadi kan ada dari IPS-nya, sekarang saya coba cari dari teknik misalnya dari Fakultas Teknik Sistem Manajemen. Nah, sedikit tips ya. Ini sama seperti Emerald. Kalau Bapak Ibu mencari artikel dengan kata kunci pas seperti ini, sistem manajemen dalam satu frase, sistem manajemen kursus misalnya kayak gitu ya. Kursus. Nah, kalau kita hanya begini, platform akan mencari artikel yang ada kata kunci ini, tetapi tidak dalam satu frase. Kalau kita kasih tanda kutip seperti ini, itu nanti platform akan mencari keywords dengan frase seperti ini, persis. Jadi kalau kita kasih tanda kutip, saya coba cari, ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Coba sistem manajemen saja. Sistem manajemen seperti ini. Ada nggak? Nah, masih terlalu banyak. Oke, nggak apa-apa. Nah, misalnya kita cari sistem manajemen. Ini ada 15 ribuan artikel. Itu dari conference, dari jurnal, dari magazines, books, standar, early access artikel, sama kursus. Kita misalnya cari yang jurnalnya saja. Kita klik. Ini kan sudah filter banyak. Jadi tinggal 1.800 gitu, dari 4 ribuan. Selanjutnya di sini, nah kalau perbedaannya di Bapak Ibu, di sini ada akses that I can only access, artikel that apa sih namanya? Yang ada pilihan ketiga, all results, open access only, sama that I can access. Kalau Bapak Ibu klik yang pilihan nomor 3, itu hanya akan diperlihatkan jurnal yang memang Bapak Ibu bisa akses. Entah itu yang berlangganan ataupun yang open access. Saya klik yang open access saja untuk memudahkan saya. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini mungkin kalau di sini open access, Bapak Ibu kalau memang sudah langgan, di sini keterangannya adalah available. Kalau nggak salah available. Selanjutnya di sini range-nya misalnya saya cari yang 2017 misalnya. Ini. Ada nggak? Nah, ini masih ada. Ini tinggal 195. Masih terlalu banyak. Misalnya Bapak Ibu ingin filter dengan author. Misalnya cari yang author orang Indonesia. Ataupun afiliasinya. Oh, saya cari universitas ataupun institusi yang ada di Indonesia afiliasinya. Terusnya publication title-nya. Nah, ini untuk saya cari artikelnya itu ada di jurnal atau e-books. Bisa pilih di sini. Publisher-nya. Karena dulu artikel itu bekerja sama dengan beberapa publisher, itu pasti ada seperti ini. Ada supplemental item, misalnya saya ingin cari artikel yang ada media atau datasetnya. Selanjutnya publication topiknya itu bisa dari misalnya power management dan sebagainya. Ini bisa pilih untuk filterisasi. Oke. Selanjutnya saya penasaran ya, kalau saya jadi seperti yang saya infokan sebelumnya bahwa
conference di IEEE Explore itu banyak, termasuk yang di Indonesia. Kalau kita cek di sini, misalnya saya pakainya di sini affiliation, Bapak Ibu nanti bisa cek juga Universitas Siliwangi. Kalau kita cari seperti ini adalah hasil-hasil dari artikel yang ada afiliasinya dengan Universitas Siliwangi. Kalau kita lihat di sini, saat ini memang baru conference, ada 18. Nah, bisa lihat di sini. Ada 18 conference. Setahu saya memang kalau conference itu tidak ada yang free ya. Jadi semuanya harus dilanggan. Oke. Itu hanya sekilas saja. Bagaimana sekarang caranya kita akses untuk artikelnya. Misalnya kita tadi sudah ketemu ya. Artikelnya hasilnya seperti ini. Nah, kita cari, misalnya kita cari yang ini. The importance of digital adoptions for workforce in various sectors, a comparative analysis. Ini judul artikelnya, ini adalah author-autornya, dan di sini adalah Journal of Mobile Multimedia, ini adalah judul jurnalnya. Kalau misalnya kita penasaran, jurnalnya sudah ada isu berapa, terusnya populernya bagaimana, current isunya paling tekannya berapa, Scopusnya berapa di sini, all issue kita ingin tahu semuanya, dan misalnya about jurnalnya juga kita ingin tahu, kita bisa cek di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita ingin lihat autornya, kita bisa klik. Ada beberapa yang memang masih kosong, tapi ada juga yang sudah menampilkan, nah seperti ini. Affiliation-nya dia dari Fakulti Engineering Mahidol University Thailand. Publication topiknya dia sudah banyak, biografinya juga sudah ada. Kalau kita mau follow, bisa ada manage profile juga bisa. Publication-nya, ternyata cuma satu ya. Publication-nya baru satu, citation-nya kosong, publication buyer-nya dia baru dari tahun 2024. Authors-nya juga ada di sini. Ini kalau kita memang tertarik ingin lihat profile dari autornya. Year-nya 2024, volumenya dari volume 20, ada di volume 20 issue 4, jurnal artikel, publisher-nya Rival Publishing. Nah, ini kita bisa abstraknya, ya, seperti yang tadi Emerald, lewat HTML. Nah, bacanya seperti ini, hampir sama seperti tadi, ada matriksnya, ada grafik, ada table, bisa lihat. Atau kita berdiri ke atas. Nah, ini untuk HTML view-nya sama seperti tadi. Kalau kita klik ini sama seperti tadi. Selanjutnya ada sites. Kalau kita ingin citasi di sini, ini kalau kita ingin download, hasilnya nanti PDF sama seperti Emerald. Selanjutnya di sini ada download reference. Ada kalau kita ingin share, ada ya alerts. Misalnya kita sudah punya personal sign in-nya, personal account. Kita bisa alert kalau memang ada artikel terbaru, ada informasi terbaru dari jurnal ini. Begitu. Oke. Baik. Nah, seperti yang tadi, bagaimana caranya kalau kita ingin submit jurnal di IEEE Explore? Kita balik lagi ke sini, langsung sini aja, kita ke jurnal. Misalnya ada jurnal yang ingin kita tertarik kita submit di dalamnya. Misalnya IEEE Access. Ini adalah jurnal yang mungkin bisa dibilang cukup terkenal di kalangan yang IEEE. impact factor-nya berapa, eigen factor, artikel, size scopusnya sudah 9, dan ini multidisiplin. Bisa masuk ke semuanya. Gitu. Di sini ada, kalau ini di sini ada submit manuskrip kalau kita ingin menjadi salah satu autornya. Di sini ada juga submission guideline. Ini juga tadi sama dengan Emerald, itu ada seperti ini. Submission guideline-nya ada open access publishing option kalau memang ada open access.
Kenapa misalnya author kok lebih senang yang open access daripada yang subscription untuk kalau mau submit jurnal? Karena open access itu lebih mudah diakses oleh setiap sivitas, oleh setiap orang dibanding yang tradisional ataupun yang subscription. Karena harus melanggan dulu seperti yang Unsil ini. Begitu. Tapi memang kalau open access artinya autornya harus bayar untuk submit. Nah, untuk enterprise sendiri itu kurang lebih sekitar 2000. Oke. Satu lagi informasi mengenai IEEE. Kalau di IEEE, kalau Emerald saya belum menemukan ya. Itu ada IEEE Journal Recommender yang ini. IEEE Publication Recommender. Chat artikel yang paling sesuai dengan misalnya artikel jurnal Bapak Ibu atau conference. Misalnya saya sedang cari di sini kata kuncinya, saya tahunya business management. Nah, di sini ada periodicalnya. Periodicalnya artinya jurnal. Engineering Management Review, ada apa, semuanya di sini ada. Terusnya I would like to publish before misalnya 2000 ini 2025 Desember 16. Terusnya di sini kalau memang mau Bapak Ibu bisa ekstrak artikelnya. Untuk yang PDF, bisa Words. Begitu. Kalau sudah, pilih yang get recommendation. Nah, ini ada informasi juga nih. I acknowledge that use of this tool does not result in article submission. Jadi, ini hanya jurnal, hanya publication recommender. Hanya rekomendasi saja. Tetapi apakah ini akan diterima kalau kita sudah pilih jurnal yang ada di sini? Itu belum tentu juga, tergantung dengan artikel kita juga. Begitu. Nah, ini dari keywords, relevansinya. Bisa dari keywords, dari publication, sama open access availability. Kita cari yang ini. Jurnalnya, ini ternyata ada 5 yang cocok. Misalnya, ada engineering management review. Terusnya ada engineering management, service computing. Di sini ada informasinya. Oh, sorry, ternyata banyak ya. Banyak Bapak Ibu. Nah, ini kalau open access available, artinya jurnalnya hybrid. Bisa open access, bisa enggak. Ada open access only, berarti ini full open access. Terusnya no open access, berarti ini kalau mau buka ini harus langgan dulu. Gitu. Jadi ada 3 kemungkinan. Oh, ini kita bisa lihat di sini. Seperti itu. Ini yang IEEE. Satu lagi, kalau misalnya kita ingin lihat informasi mengenai conference yang terjadi di Indonesia, yang diadakan di Indonesia, itu Bapak Ibu bisa kata kuncinya saja Indonesia Chapter IEEE. Nah, ini klik yang ini, Chapter IEEE Indonesia Section. Nah, ini akan ada informasi mengenai membership di Indonesia, conference di Indonesia, kita termasuk di section mana, dan lain sebagainya. Ini bisa cek juga kalau memang Bapak Ibu nanti tertarik ikut konferensi. Yang di sini. Pertanyaannya, bagaimana yang terakhir. Saya coba ini lagi. Nah, ini Oxford tampilannya kalau tidak salah masih seperti ini. Nah, untuk Oxford sendiri itu sekarang kalau saya agak ini, tapi memang kurang lebih ada 300-an jurnal itu dari
lebih dari 260 juta download di 2021. Jadi sekarang makin meningkat. Selanjutnya, tidaknya itu kalau sekarang ada 12 jurnal yang rank 1 di setiap kategorinya. Terusnya, Oxford itu setiap tahun ada penambahan jurnal baru. Jadi Oxford mengakuisisi beberapa jurnal dari publisher tertentu masuk ke Oxford, masuk ataupun ada di nanti platformnya Oxford. Jadi setiap tahun penambahan jurnalnya lumayan banyak dari Oxford untuk Unsil. Nah, ini beberapa dari 350-an. Itu ada social science, humanity, law, medicine, life science, sama matematik. Yang saat ini dilanggan oleh Oxford itu adalah humanities and social science. Kurang lebih ada sekitar 200-an jurnal begitu. Nah, ini ada medicine, ada life science, ada humanities collections, terusnya ada social science 160, 200-an, iya benar, 200-an jurnal. Begitu. Nah, sekarang kita langsung saja biasa untuk aksesnya. Kalau untuk aksesnya, Bapak Ibu ke academic.oup.com. Sebenarnya hanya sampai di sini sih, tapi kalau untuk jurnal, karena memang Bapak Ibu melanggannya jurnal, ini kita bisa langsung yang ke sini. Maaf. Ini kalau nah, bisa langsung akses di sini untuk jurnalnya. Kalau memang nanti sudah beli e-books, bisa klik juga yang ini. Nah, subjeknya ada apa saja? Subjek besarnya untuk Oxford itu ada Art Humanities, Law, Medicine, Science and Mathematics, sama Social Science. Kalau browse all content, ini semua konten yang ada di Oxford. Seperti ini. Nanti kita bahas lagi yang ini, supaya nggak langsung loncat. Kita di sini dulu. Untuk akses di dalam kampus sama pakai WiFi kampus, di sini nanti akan ada, kalau tidak salah di sini letaknya, akan ada informasi mengenai langganannya Universitas Siliwangi gitu, atau Welcome Universitas Siliwangi. Nah, bagaimana kalau untuk yang di luar kampus? Sebenarnya Oxford itu tidak memberikan akses untuk luar kampus, Bapak Ibu. Tetapi saya kemarin coba minta untuk akses di luar kampus, itu sudah diberikan mengenai akses. Sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa tanya ke perpustakaan untuk username pasportnya apakah masih bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, coba info ke saya gitu. Jadi untuk misalnya saya ingin akses di luar kampus, tinggal sign in di sini saja gitu. Tinggal sign in, itu bisa akses di luar kampus juga. Oke. Bagaimana cara pencariannya? Sama seperti yang tadi Emerald, sama seperti yang tadi IEEE. Bisa lewat sini kalau memang Bapak Ibu penasaran ada apa sih. Nah, ini bisa semuanya di sini. Nah, ini new tuh. Ini baru-baru semua nih. Explore jurnal yang klik yang ini. Ini A to Z semua jurnalnya ada di sini. Kalau mau cari berdasarkan jurnal, tapi saya kurang rekomen untuk itu. Kalau kita mau cari artikel yang sesuai dengan kebutuhan kita, selalu pakai yang di sini. Pakai yang di sini, mau pakai tanda kutip ataupun tidak, terserah. Bisnis manajemen misalnya. Manajemen. Nah, ini pakai kata kunci bisnis manajemen. Ini sudah pakai tanda kutip ya, itu hasilnya 11.159. Jadi masih lumayan banyak. Saya cari yang full aja, yang memang sudah ada full text. Berarti kalau full text ini, itu kemungkinan besar harus semuanya dilanggan. Jadi sangat-sangat berkurang, 5.000-an. Terusnya, kalau saya klik purchase,
itu pasti nol karena saya nggak punya akses. Nah, Bapak Ibu kalau memang ini bisa klik yang purchase kalau memang benar-benar mau cari jurnal yang memang dilanggan. Tetapi semua yang kita klik yang di sini itu semuanya bisa diakses sama kita gitu. Yang purchase, yang open access sama free. Kalau Bapak Ibu yang ini klik saja tiga-tiganya atau yang all content I have access to, klik yang ini saja. Jadi memang kalau artikel yang memang tidak bisa dibuka atau tidak dilanggan nanti tidak akan ditampilkan. Jadi filternya lebih mudah. Kalau ini book edition kita tidak perlu karena kita mencari jurnal, kita cari jurnal. Oh iya, jangan kalau kita cari jurnal jangan jurnal artikel saja. Selanjutnya subjeknya misalnya kita cari dari humanities and social science. Nah, kita cari yang sini aja economics, mau politics atau business management, kita cari yang business management misalnya. Nah, ini sudah sangat-sangat terfilter. Jadi lebih mudah lagi. Di sini kita cari yang research artikel. Nah, baru kita cari yang jurnalnya. Jurnalnya mau yang mana saja. Ini bisa kita lihat. Selanjutnya, publication date. Ini juga bisa kita filter lagi. Nah, untuk Oxford, back file-nya itu diberikan dari tahun 1997 sampai dengan yang terbaru. Begitu. Oke. Sama seperti tadi, kita klik yang misalnya kita ini, nggak bisa ya. Saya klik yang open access saja. Nah, misalnya saya pilih ini, manajemen market, financial factors, rating, bla bla bla. Ini kita klik ini judul artikelnya. Kalau jurnalnya yang ini, Journal of Computer Mediated Communication. Di sini abstraknya, terusnya di sini ada sudah volume 11, isu 4, Juli 2006. Sama seperti tadi, kita bisa lihat dari sini, conclusion method, introduction, lain sebagainya. Kalau kita mau cek autornya juga bisa di sini, terusnya PDF, kalau mau download, ada split view, ada bisa site-nya hampir sama seperti yang lain, tapi kalau ini hanya beberapa ya, ada RAS, ada biblioteka, ada sama gitu. Share ini bisa untuk Blue Sky, Facebook, dan lain-lain. Di sini ada informasi mengenai berapa kali disitasi, punya sudah berapa, altmetricnya sudah berapa. Kalau kita mau lebih, ini ada di sini. Gitu. Oke, kurang lebih itu yang tiga publisher yang saya ini hari ini. Baik, terima kasih. Satu saya, Bu Dewi, apakah Ya. yang di sini itu dosen dan belum tidak ada mahasiswa ya, hanya dosen saja? Iya, Pak. Oh baik, baik, oke, oke, oke. Baik, mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Dewi untuk selanjutnya. Terima kasih. Iya. Benar gitu, benar kan? Baik, terima kasih kepada Bapak Deden atas penyampaian materi yang sangat menarik nih dan juga bermanfaat untuk kebutuhan penulisan ilmiah kita nih di lingkungan Universitas Siliwangi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan informasi. Tadi kata Pak Deden ada door prize ya Pak untuk 3 pertanyaan pertama. Nah, itu door prize-nya nanti akan dikirimkan, jadi setelah dipertimbangkan nanti akan bentuknya bukan voucher tapi benda ya. Iya, Gitu. baik. Nanti Baik Bapak Ibu yang akan bertanya bisa langsung saja raise hand dan open mic atau bisa tulis juga pertanyaannya di kolom. iya, saya mungkin ada di kolom chat ini ya. Iya. Izin saya sambil email for verification linknya tidak ada. Ini dari Bapak Firmansyah. Ini untuk publisher mana Bapak? Kalau yang email verification memang misalnya yang pertama
yang Emerald itu kalau tidak salah tidak ada email verification. Selanjutnya untuk yang IEEE Explore itu kadang ada, kadang tidak perlu. Jadi memang tergantung dari kebijakan Google yang ada di laptop kita, yang ada di akun kita, gitu. Selanjutnya, ataupun memang sudah terkirim atau ada kendala pada pengiriman, tunggu beberapa saat. Biasanya kalau memang tidak ada di inbox, mungkin ada di spam, gitu. Salam, maaf saya baru gabung, ada PPT-nya bisa di-share. Oke, nanti akan saya share untuk PPT-nya. Perkenalkan, saya Ibu Tami dari FIK. Tadi disampaikan bahwa nama web hanya ada emerald.com. Oke, yang ini saya coba buka lagi ya, yang Emerald ya. Nanti Bapak Alam Rahmatullah, mungkin setelah ini Pak ya, saya buka yang ini. Nah, untuk Emerald Group Publishing itu juga sudah memang dari Emerald, ada di sini. Untuk about jurnalnya ada di tk.emerald.com.id. Saya coba copy ya di sini ya. Copy. Ini kalau yang tadi Emerald Publishing itu juga termasuk. Nah, ini yang memang apa namanya fix dari Emerald-nya begitu. Itu mungkin menjawab. Selanjutnya, Terima kasih ya Pak. Berarti memang yang selama ada di About e-journals ini memang resmi dari Emerald ya, jadi tidak termasuk phishing scams tadi. ya yang tadi saya sebutkan tadi memang itu resmi dari Emerald-nya. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Sorry. Oke. Kalau submit ini dari Ibu Sinta Ferawati Dewi. Kalau submit artikel ke Emerald, untuk ke autorsnya harus login juga ke Emerald-nya. Ada perbedaan ya mengenai ini, mengenai akses untuk Emerald dan bagaimana caranya kita submit artikel ke Emerald. Kalau yang kita bicarakan ini di Emerald ini itu adalah akses bagaimana caranya kita mencari artikel dan sampai dengan mendownloadnya. Kalau untuk menjadi co-authors itu apakah harus login juga ke Emerald-nya? Saya sangat-sangat sarankan memang harus ada login Emerald-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pasti biasanya yang diminta bukan login personalnya. Yang untuk yang submit-nya ya. Itu ada namanya apa? Sebentar, saya agak-agak lupa ya namanya ininya ya. Misalnya kita cari jurnal. Kalau di IEEE misalnya, kita sedang cari jurnal misalnya yang ini, ORCID ID, sorry. Biasanya yang ditanya itu ORCID ID-nya, bukan personal login gitu. Karena itu dua, saya bisa bilang mungkin kalau bahasa ininya, dua bisnis yang berbeda. Artikel yang dilanggan sama kalau kita mau submit artikel. Itu kalau misalnya kalau IEEE, kalau kita mau submit ini, kita harus punya ORCID ID. Biasanya seperti itu. Akan diminta. Nah, kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk menjadi salah satu author dari IEEE, nah ini beda lagi author portalnya. Untuk tertarik untuk menjadi salah satu author IEEE misalnya atau Emerald, dan mungkin butuh tips and trick untuk aksesnya, untuk bagaimana caranya dan supaya apa sih supaya kita bisa masuk, kita bisa adakan yang bawakannya bukan saya tetapi langsung dari publisher. Tapi memang harus Zoom juga ya. Kalau untuk Emerald itu insya Allah akan dibawakan sama Pak Irwan Soekardi namanya. Beliau Emerald langsung dari Emerald Publishing. Beliau orang Indonesia, jadi bisa bahasa Indonesia. Kalau IEEE karena nanti pembawanya itu nanti Mr. Alex Liu Yupeng, beliau orang Singapura, itu harus pakai bahasa Inggris seperti itu.
gitu. Jadi mungkin itu, tapi mungkin nanti bisa dijadwalkan ya. Baik, itu mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya tadi Bapak Aminullah ya, atau siapa? Mungkin ada pertanyaan Bapak? Bisa langsung open mic aja, Pak. Iya, atau mau, oh ini, Assalamualaikum, saya Waalaikumsalam, boleh ya, tanya, Pak? ya silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ramdan, ya materinya sangat bagus sekali. Di sini saya izin bertanya terkait jurnal-jurnal di IEEE ini yang sudah dilanggan itu ada list jurnalnya Ada. nggak? Nah, itu Saya ya sih yang setiap apa namanya ininya saya selalu kirim sih. Biasanya di awal langganan gitu. iya. Ah, Itu biasanya terbatas, Pak. Apakah memungkinkan nggak untuk akses ke sana gitu? bagaimana Pak? Conference. Jadi conference yang di IEEE Ah, itu biasanya terbatas, tidak ada langganan ya. Nah, ada tipsnya untuk mengakses ke resource itu atau enggak, Pak? Oke. Kalau untuk aksesnya memang saat ini Unsil tidak melanggan ya, jadi memang tidak bisa akses sama sekali. Tetapi kalau eh, kalau Bapak misalnya ada membership di IEEE dan ikut salah satu conference, Bapak bisa membuka, kalau tidak salah bisa membuka artikel yang ada di conference tersebut. Atau kalau misalnya menjadi membership di IEEE, kalau nggak salah itu bisa download sekitar 10 artikel atau 20 artikel gitu, Pak. Oh iya, Gitu. berarti dengan Ah, login member ya, Pak ya. benar. Oke, baik. Hmm. Terima kasih. Satu lagi, mungkin ini lebih ke arah masukan ya, Pak, Hmm. pada Kepala UPA ya, Pak Bode. Kemudian terkait ini keterbatasan akses dari luar akses lokal WiFi Unsil ini bisa dikonsolidasi mungkin dengan TIK terkait adanya proxy. Jadi nanti dimanapun kita bisa akses resource ini, Pak. Gitu. Hmm. Ya, Jadi mau web proxy mau apapun banyak proxy ya. Nah, itu bisa diintegrasikan sehingga nanti kita diakses dimanapun, sedang di luar Unsil pun itu bisa mengaksesnya. Nah, itu oke. mungkin ya mohon untuk bisa di apa ditelusuri dan diintegrasikan sehingga kami ya dengan adanya langganan ini bisa bermanfaat tidak hanya di lokal Unsil saja. Gitu aja mungkin Baik. Pak. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Kalau sebenarnya untuk akses luar kampus kami berikan Bapak, tapi memang berbeda-beda. Tadi kalau Emerald harus pakai personal sendiri, IEEE Explore harus punya akun personal sendiri. Itu bisa akses di luar kampus walaupun selama 3 bulan Bapak balik lagi ke dalam kampus, itu bisa akses kembali nanti di luar kampus begitu. Jadi perlu datang ke kampus, Iya. tinggal Oh iya. sign in. Kalau ya proxy itu Pak, jadi nanti semua bisa. Jadi apa yang dilanggar Benar, oleh iya. kampus, nggak usah Keunggulan ada proxy, misalkan. ya, keunggulan proxy adalah single sign on. Artinya Alhamdulillah, satu username alhamdulillah, password teman. untuk Ini. semua. Ini. Di mana ayeuna di mana? Di mana ayeuna? Ya, bagaimana Pak? Barusan ada yang bocor kayaknya. Oh, Udah iya. cukup Pak ya. Itu saja Baik, mungkin masukan benar-benar. untuk UPA Perpus yang memang bisa Ya, diintegrasikan mungkin bisa jadi untuk pertimbangan. proxy-nya. Nah, Ya, terima kasih Pak. ya, sama-sama Pak. Nah, salah satu untuk SSO, single sign on itu namanya ada MyLove. MyLove ini untuk misalnya Unsil ini punya tiga publisher yang dilanggan. Kalau berlangganan MyLove, itu semua akses yang dilanggan oleh Unsil itu bisa ada di dalam satu kampus gitu. Di dalam satu username password. Itu enaknya memang di MyLove. Tuh. Nanti mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Baik, terima kasih untuk masukannya Bapak.
Lanjutnya di sini, apakah tersedia fitur alert atau notifikasi di Emerald Insight, IEEE Explore atau Oxford? Nah, kalau yang ini setiap publisher itu pasti ada email alert. Kalau kita punya personal account. Kalau kita punya personal account, misalnya saya di sini, kalau untuk IEEE misalnya saya sudah punya. Kalau kita misalnya cari artikel yang ini IEEE Access seperti ini. Ini kalau kita mau ada informasi terkait ini, nah di sini add title to my alerts seperti itu. Tinggal diklik saja, nanti ada alerts untuk informasi terbaru. Gitu. Hampir sama semuanya bentuknya seperti ini, atau add to my favorite, ataupun nanti follow atau apa itu ada setiap ininya. Tapi memang harus punya personal account seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana strategi untuk memanfaatkan event search agar hasil pencarian lebih relevan. Oke, nah saya masih ada waktu sedikit ya. Nah, untuk ini setiap platformnya itu semuanya ada. Di setiap platform itu, saya coba buka ya. Itu ada namanya advanced search. Ini ada namanya advanced search. Seperti ini. Misalnya tadi kita cari business management. Ini kita cari misalnya, ini untuk IEEE Explore, ini kita cari di publication title-nya. Gitu. Terusnya kita, di sini ada pilihan, and, or, dan not. Kalau kita misalnya sini, apa ya, sistem misalnya gitu. Sistem. Ini akan dibaca oleh apa namanya, oleh platform, itu kita sedang mencari kata kunci business management, kata kunci business management, dan yang di dalamnya ada kata kunci sistem. Kalau kita klik yang or, platform akan membacanya kita mencari kata kunci business management atau yang sistem. Kalau kita klik yang not, itu kita cari business management keywords-nya, tetapi tidak ada di dalamnya kata kunci sistem. Seperti itu. Nah, ini untuk yang IEEE Explore. Tetapi yang kalau tadi kita cari yang di sini, kalau kita pakai tanda kutip, ini sedikit lebih memudahkan kita manajemen misalnya di sini, tanda kutip. Nah, ini frasenya benar-benar business management. Gitu. Terusnya kalau kita ingin cari lagi di sini, oh saya pengen cari yang ada sistem, ada kata kunci sistem di dalamnya. Seperti ini, kita klik lagi, nanti akan terfilter lagi. Gitu. Mau yang lain lagi, di sini ada juga. Jadi memang ada advanced search, tapi supaya kita lebih mudah, tidak perlu yang ke sini, karena ini kan ada lebih ini ya. Nanti hasilnya pun itu akan balik lagi ke yang tadi. Gitu. Jadi memang langsung saja supaya lebih cepat. Yes. Gitu. Sama yang Emerald, itu juga ada, semuanya ada business advanced search, seperti yang ini. Ada exact phrase, ada all, ada author search-nya, find specific article, sama seperti tadi. Tetapi lebih mudah lagi, seperti yang tadi saya infokan, bahwa itu lebih mudah pakai tanda kutip, seperti itu. Sama seperti yang Oxford, itu juga sama. Makanya mendingin pakai tanda kutip. Nah, ini sebenarnya ada AI Discovery Assistant, tapi memang menurut saya ini masih belum terlalu ini ya. Misalnya Bapak Ibu mencari kata kunci apa? Saya coba ini aja. Ini masih beta soalnya. Ya.
Bentar, oh ini bisa accept all. Oke. New chat misalnya di sini bisnis manajemen saya buat seperti ini. Nah, seperti ini itunya. Ini buat untuk AI discovery tapi eh masih terlalu masih belum inilah, tapi bisa dicoba-coba gitu. Oke. Itu untuk memudahkan pencarian artikel. Selanjutnya, apakah akses jurnal ini bisa dilakukan aplikasi mobile? Nah, bisa. Bisa lewat Android ataupun saya kurang tahu kalau iPhone karena saya belum pernah coba, tapi insya Allah bisa juga. Yang Google Access itu bisa. Kalau bisa buka Google, artinya bisa buka publisher-publisher ini di HP. Oke, bagaimana cara untuk melihat jurnal-jurnal yang dilanggan oleh Unsil? Oke, jadi memang setiap publisher itu, jadi memang setiap publisher itu berbeda caranya. Tapi paling mudah adalah misalnya kita cari jurnal ya. Kalau dulu untuk yang Emerald di sini ada informasi what can I access gitu. Kalau sekarang sudah tidak ada, carinya di sini Bapak Ibu. Misalnya kita cari yang jurnal ininya bisnis misalnya. Kita harus cari ini dulu. Harus pakai ini dulu. Sorry. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang terakhir yang di sini. Nah, ini yang available. Ini berarti jurnal-jurnal yang memang dilanggan. Kalau nggak dilanggan, nggak bakalan bisa akses. Gitu. Itu yang Emerald. Tetapi selain itu, Bapak Ibu bisa cek juga. Nanti akan saya update kembali untuk title list untuk Emerald-nya. Begitu juga dengan Oxford Academic. Bapak Ibu misalnya cari saja atau kalau tidak salah ini langsung bisa diklik di sini. Ini nanti semuanya di sini. Klik yang purchase. Ini bisa juga. Nah, ini yang dibeli. Yang dibeli. Ini kebetulan saya punya ini ya. Iya, punya Universitas Negeri Makassar. Makanya kok chapter bukunya bisa kebuka semua. Saya sign out dulu. Nah, kalau memang ini harusnya di sini jurnal. Gitu. Oke. Yang ketiga, yang IEEE. Kalau IEEE ada yang what can I access. Di My Setting, klik yang what can I access. Itu bisa. Ini nanti terlihat apa saja yang bisa diakses oleh Unsil. Gitu. Karena saya nggak punya, berarti saya nggak ada. Gitu. Itu tiga-tiganya. Oke. Baik. Apakah ada pertanyaan lain? Oh, tidak ya? Baik, Bapak Oke. Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sekian banyak jurnal dilanggan, apakah bisa di bookmark? Bisa. Untuk yang di bookmark, setiap kalau memang Bapak Ibu punya personal account, itu bisa di bookmark. Tapi tidak semua sama ya bentuknya ya. Misalnya kalau yang IEEE, bookmarknya kalau nggak salah IEEE itu sebentar. Misalnya yang affiliation in jurnal. Oke. Kalau bookmark per kata kunci atau apa tidak ada, tetapi memang Bapak Ibu bisa cari yang kalau bookmark per kata kunci memang tidak ada. Tetapi untuk yang IEEE export nanti akan saya cek kembali, itu bisa cari di keywords-nya. Nah, ini bisa cari di sini. Misalnya
beam splitter. Di sini, oh kan ya. Ya, untuk saat ini saya bisa katakan bisa pakai set search alert saja. Oh, nggak bisa ini ya. Ini sudah ada. Misalnya search alertnya, bookmarknya apa ya? Hmm, optical power misalnya di sini. Nah, setiap ada artikel yang dengan ini, itu nanti akan ada informasi ke kita, kayak gitu. Hampir sama sepertinya dengan yang Emerald juga, tetapi memang harus cari-cari lagi gitu ya. Kalau di Emerald, setahu saya di sini ada, nah di sini email alerts. Kalau ada early set alerts, ada latest publish alerts dan lain sebagainya. Bookmarknya seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya, sorry. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya yang akan bertanya, Bapak Ibu. Nanti hadiahnya langsung dikirim dari kantor kami ke perpustakaan. Nanti Bapak Ibu bisa ambil di perpustakaan. Baik, Bu Dewi, bagaimana? Apakah bisa lanjut atau bagaimana? Iya. Tadi Pak Deden, apakah ada yang mau ditanyakan untuk mendapatkan door prize ini, Oh Pak? iya, door prize-nya. Oke. Iya. Jadi peraturan seperti ini, saya akan bertanya, nanti yang akan menjawab bisa klik di kolom chat, itu misalnya kalau sudah ada jawabannya, tulis saja saya. Nanti saya akan panggil orang pertama yang menulis atau menchat ada di situ. Kalau memang beliau tidak bisa menjawab, nanti akan ada yang kedua, gitu. Baik. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan mudah-mudah kok. Oke. Saya untuk yang emerald. Nah, untuk yang emerald, saat ini di emeraldisasi itu ada 13 subjek. Ada 13 subjek yang ada di emerald dengan jumlah 311 jurnal. Saat ini ada 6 subjek jurnal yang dilanggan oleh Unsil. Sebutkan 3 di antaranya. Kalau yang bisa langsung di kolom chat, klik saya. Oh iya, yang perpustakaan nggak boleh ikutan ya, mohon maaf. Baik. Oke, jangan yang orang perpustakaan ya. Saya, Pak. Saya bisa. Ibu Rida Al Mustafa, mohon maaf Ibu orang perpustakaan bukan? Bukan ya? Ada Pak Rida dulu ya, Pak, yang Bapak Rida. Oh iya, sorry, maaf Pak Rida. Iya, bukan orang perpustakaan ya. Nanti kalau perpustakaan kasihan ya. Baik Pak Rida, ada sebutkan, kan ada 6, sebutkan 3 saja. Mungkin yang pertama engineering, Pak. Engineering, oke. Property and built environment. Property, oke. Satu lagi manajemen, Pak. Manajemen saya lupa, Pak. Apa? Manajemen apa tadi? Saya yang paling atas tuh. Apa ya? Coba. Mungkin itu aja, Pak. Saya asal ngeklik, Pak. Oke, coba mungkin bisa ditulis Pak, apa saja tadi? Engineering, Engineering, kan engineering, property property, and built build management, environment kalau nggak salah. oh ya. Satu lagi manajemen apa yang paling atas tadi? Satu lagi Pak, manajemen, oke. Baik, kita buka ya yang saat ini dilanggan oleh Unsil. Nah, ini accounting nggak ada,
Education tidak ada, engineering oke, property and built environment boleh. Yang ketiga, manajemen. Mungkin maksud Bapak itu public policy and environment management mungkin ya. Hukum saya sih Tapi nggak nggak ada. apa-apa Pak, kita okekan aja. Nanti tolong nanti hubungi pihak perpustakaan Bapak Rida Al Mustafa untuk kalau memang Siap, Pak. ini Siap. sudah mendapatkan ya. Boleh minta tolong nanti ke perpustakaan untuk mencatat pemenangnya ya atas nama Bapak Rida. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Oke, ini untuk yang Thank you. Emerald, pertanyaan untuk Emerald. Pertanyaan untuk IEEE. Ini sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Sebutkan jumlah artikel yang ada di sebutkan jumlah item, entah itu artikel ataupun chapter semuanya yang ada di IEEE Explore. Detail. Angkanya berapa? Oke, Ibu atau Bapak. Saya, Oke, Bu Nisa. Ibu Rifki ya. Bapak apa Ibu nih? Rifki Wahyu Ramadan. Di kolom chat Iya, ya. Ya. iya. Berapa item ya tadi ya? Ya. Ada 6.905.113. Salah. Itu jauh lebih itu. Coba lagi. Saya. Di kolom chat Ibu siapa Bu dengan Nisa. Ibu siapa? Bu Nisa. Ibu Nisa. Oke, saya tuliskan aja ya. Ibu Nisa yang kedua nih. Oke, berapa Ibu? 6.905.113 item. Coba kita lihat ya. Saya harus ini. 6.905.113 item. Oke, benar di sini. Ini jumlah total yang sekarang ada di IEEE Explore. Ya. Oke. Selamat Ibu Nisa. Nanti tolong boleh minta tolong pihak perpustakaan untuk mencatat ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Sukses selalu, Pak publishernya. Terima kasih juga Ibu. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yang Oxford. Untuk di PPT tadi, untuk yang tadi saya tampilkan di PPT, ada berapa jumlah jurnal yang saat ini sudah terbit. Tapi yang tadi saya sebutkan di PPT ya, bukan yang sebenarnya. Karena sebenarnya juga memang bisa berubah. Oke, terima kasih Ibu Nisa. Jumlah jurnal yang ada di Oxford. Oke, tidak ada yang bisa. Jumlahnya kalau yang di PPT tadi 376 jurnal. Kalau sekarang ya sudah saya jawab duluan Ibu. Mohon maaf. Oke, pertanyaan kedua untuk Oxford ya. Pertanyaan kedua untuk Oxford. Mohon maaf ya Ibu ya, Bu Yuni, tapi nanti saya Gizi ya. Sorry. Ibu Yuni nanti untuk yang ini pertanyaannya untuk Ibu Yuni dulu. Saat ini paket apa yang dilanggan oleh Universitas Siliwangi? Kan tadi saya sebutkan paketnya. Apa? Gimana Ibu Yuni? Apakah kira-kira bisa menjawab paket apa saja paket apa yang saat ini dilanggan oleh Konsil? Oxford IEEE Emerald Insight. Dengan nama grupnya iGroup Pacific. Paket dari Oxfordnya Ibu. Kalau jawabannya adalah sebenarnya Humanities and Social Science. Itu yang paket yang dilanggan oleh Konsil untuk Oxford. Tetapi nggak apa-apa, berarti Ibu mendengarkan bahwa memang saat ini yang dilanggan itu adalah IEEE, Emerald, dan Oxford. Mungkin ibu yang menjadi pemenang, Ibu Yuni Laferani ya. Nanti pihak perpustakaan mohon untuk dicatat, ataupun nanti Ibu bisa menghubungi pihak perpustakaan kalau memang nanti hadiahnya sudah terkirim begitu. Terima kasih.
Jadi pemenang kita hari ini ada Ibu Yuni, ada Ibu Anissa, dan Pak Rida. Pak Rida. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasmenya mendengarkan keterangan saya, sosialisasi saya mengenai 3 publisher ini. Saya sangat berharap bahwa semua yang dilanggan oleh Unsil dapat dipergunakan sebaik-baiknya agar dana ataupun budget yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Siliwangi itu dapat dimaksimalkan begitu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan untuk diskusi yang sangat menariknya tadi Pak Deden. Mungkin jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa nanti Pak Deden share kontaknya di kolom chat mungkin Pak. Atau Bapak Ibu nanti boleh juga langsung bertanya ke perpustakaan. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri saja sesi diskusi kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Deden selaku narasumber kita hari ini yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Semoga kegiatan sosialisasi e-jurnal internasional ini dapat memberikan wawasan baru serta memudahkan kita semua dalam mengakses sumber informasi yang ilmiah, kredibel, dan juga berkualitas. Akhir kata, saya Dewi Fitrianti selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama memandu acara. Saya kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kamera saya agak-agak error ya. Saya coba. Semoga ini. Nah. Baik. Baik, akan saya pandu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Satu, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Siliwangi, para dekan dan wakil dekan, para kepala lembaga dan unit, para seluruh pihak yang telah terlibat dalam acara ini, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan sosialisasi akses e-jurnal internasional. Semoga acara sosialisasi ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, maupun publikasi ilmiah Bapak dan Ibu. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku penyelenggara acara memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. nuhun, Pak Deden. Pak Deden, tunggu. Terima kasih Pak Deden. Pak Dedi. Siap. Lanjut, Pak. Yap. Jangan lupa share PPT, Pak. Ya. Nanti saya kirim untuk PPT-nya. Yap. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.